Kali ini, tim Imajiner akan mengekspos tentang romansa Radio Pekalongan. Nah, kita akan bertemu dengan tokoh Niar dan juga dia kebetulan sangat berkompeten dan juga terjun langsung. Praktisi. Nah, kita sebut itu Keren banget. praktisi masalah radio. Ada yang menarik ketika saya baca tulisan beliau tentang romansa ini, seolah-olah saya dibawa ke dunia masa lalu sekitar tahun 90-an. Di situ ada sebuah acara di radio yang sungguh sangat menarik yang disebut dengan acara lagu-lagu lama itu Pak Yas dulu? Nostalgia Pekalongan. Nostalgia Pekalongan. Wah, ini luar biasa. Nah, di samping tentu ada peristiwa-peristiwa lain termasuk proses kreatif di radio itu seperti apa dan juga bagaimana munculnya tentang radio yang saya dengar sebenarnya dulu didirikan radio-radio bermunculan itu bukan persoalan bisnis. Betul. Tapi justru ini bagian dari peristiwa budaya di Pekalongan karena ada rasa kecintaan, rasa kesenangan dan memang media informasi yang luar biasa hanya didengar dari radio waktu itu. Kita ingat betul bagaimana dulu radio-radio sampai ada zaman era 45-50 karena hanya ada satu RRI waktu itu ya. Iya. Nah, kita akan menunggu-nunggu suara bagaimana Soekarno berpidato, bagaimana tokoh-tokoh lain berpidato. Nah, akhirnya kemudian ada muncul stasiun-stasiun radio yang di Pekalongan bak jamur di musim hujan. Oke, kita akan temui dulu Pak Harso. Selamat sore Pak Harso. Selamat sore. Salam Imajiner Pak Harso. Salam. Luar biasa. Ini di Pekalongan dulu terkenal dengan nama Bang Yos Mahendra. Ada hubungannya dengan nama-nama Mahendra lain Pak Yos? Seperti Yusril Esa Mahendra namanya? Ya, sekedar kesamaan nama Kesamaan. saja. Oke. Ini Pak Yos, perlu sahabat Imajiner tahu lah. Iya. Satu soal kalau kita mengacu pada isu ini, Iya. tentu soal sejarah radio di Pekalongan. Iya. Dan kemudian yang unik itu sebenarnya adalah saya tadi mengatakan ini tidak ada tujuan bisnis waktu Iya. itu, tidak ada bisnis, hanya memang sebagai pemuda waktu itu Bang Yos ini Secara teknis melampiaskan. eksperimen, Eksperimen. pengembangan. Baik, moga Mas Harso, Pak Harso kita ceritakan aja proses kreatif panjenengan. Iya. Jadi begini, sebetulnya kalau apa yang saya tulis pertama ini kan hanya sekedar tujuan utamanya itu kan membuat satu bentuk dokumenter dari perjalanan sejarah radio siaran di Pekalongan. Ya. Itu yang awal seperti itu. Karena apa? Karena memang ketertarikan orang untuk membuat jejak tertulis itu kelihatannya malas atau mungkin tidak sempat. Dan kebetulan secara pribadi ketika saya menjadi salah seorang pelaku dari media radio, kok ada keinginan ya untuk membuat sebuah tulisan yang itu secara umum memang merupakan rangkaian sejarah dari perjalanan dunia radio siaran. Oh gitu. Itu awal mula ya. dari dorongan pribadi saya Tentang kepenulisan buku ini. dengan buku itu. Tapi di balik buku itu Pak Harso, ini Iya. luar biasa Iya. yang menarik itunya. Ya, di balik buku itu sebetulnya bahwa ketika orang punya pilihan bahwa dunia radio itu merupakan dunia bagi orang itu, mungkin untuk standar kota Pekalongan belum bisa diharapkan, gitu loh. Oh. Maksudnya di balik semua itu kan seperti itu. Tapi secara pribadi kebetulan kalau saya punya tidak kurang dari 40 tahun sampai hari Luar ini itu biasa. bergelut di bidang radio. Karena apa? Karena mungkin itu jiwa saya dan radio itu sebagai media untuk menyalurkan ya, Mengekspresikan ekspresikan ya. diri saya dan mungkin tidak dikaitkan dengan urusan profit lah gitu Oh, ya, iya, sehingga iya, luar itu biasa. mampu bertahan. Tapi kalau menjadi satu harapan sebagai tulang punggung ekonomi mungkin untuk kelas kota Pekalongan belum bisa. Itu dibalik semua itu. 40 tahun ya Iya. Pak Harso ya. Tapi tadi sudah disinggung oleh Pak Masuti bahwa
di situ rangkaian dari sejarah perjalanan dunia radio siaran di Pekalongan sangat menarik. Karena apa? Karena dari dulunya itu tidak ada, kemudian ketika kemajuan teknologi itu banyak diserap oleh kalangan terutama anak muda, sehingga mereka ketika ada sebuah penemuan teknologi yang mampu untuk diaplikasikan sebagai media komunikasi massa, yaitu sebuah pemancar radio, maka kalangan muda itu seakan-akan berlomba untuk bagaimana dia mampu melakukan eksperimen yang merupakan karyanya sehingga terwujud sebagai bentuk pemancar radio. Itu kan yang pertama kan, terutama dari sisi teknis kan mereka itu bereksperimen. Jadi kalau muda seperti itu. Nah kemudian ketika muncul sebagai sebuah pemancar radio, tinggal mau diisi apa itu ketika sudah mengudara. Nah itulah muncul hal kedua yang menjadi peluang di kalangan muda khususnya yang lain yang ya punya ketertarikan di dunia siaran, walaupun siarannya yo asal siaran gitu ya, dalam artian ya masih sesuai dengan kemampuan diri sendiri yang otodidak gitu ya. Jadi dari persoalan teman-teman ini melakukan eksperimen terhadap dunia radio yang dianggap pada saat itu hal yang baru ya di Pekalongan khususnya, tapi kemudian bisa menjadi wahana untuk mengekspresikan, mengekspresikan termasuk ekspresi terkait dengan bagaimana sih bersuara dengan baik, bagaimana mengatur, menarik pendengar untuk selalu setia dan sebagainya. Ya. Jadi tadi ketika peluang untuk mengisi media massa radio itu ada dalam yang sudah berdiri pemancar radio, sebetulnya untuk katakanlah mengudara sehari 2 hari, sebulan 2 bulan itu mungkin masih mampu lah, katakanlah siapapun yang punya keinginan dia ngisi. Tapi ketika menjadi sebuah lembaga siaran, itulah konsistensi untuk mampu bertahan itulah. Karena apa? Karena harus bekerja secara sukarela ya, tanpa ada imbalan apapun. Mana ada yang mampu misalnya bertahan sampai tahun-tahun dan sebagainya. Maka itulah yang akhirnya timbul lagi peluang yang berikutnya, yaitu bisnis radio. Itu kan seperti itu. Jadi bertahap ya. Jadi artinya awal mula teman-teman Pak Harso sendiri itu tidak berniat untuk katakan ini cari bisnis di sini, itu tulang punggung ekonomi keluarga, kan tidak ada sama sekali. Tidak ada. Hanya sekedar hobi semuanya gitu. Penyaluran hobi. Saya ingat Pak Harso. Jadi pada saat itu di samping memang saya punya apa istilahnya fun beberapa penyiar gitu ya. Dan kemudian di situ yang menarik itu ada beberapa acara ya, seperti acara drama radio yang itu sangat dinanti-nanti kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang berita saja tidak begitu menarik. Tapi bagi kalangan masyarakat, saya ingat waktu itu waktu itu kalau nggak salah di Keraton ya. Waktu itu para tukang batik itu bersahabat sekali dengan radio. Jadi sambil batik, dia sambil kegiatan itu, dia sambil mendengarkan radio. Itu, nah, saya yang ingin tahu, mungkin Pak Yos bisa menjelaskan bagaimana merebut pada saat itu ya, karena memang dunia saat itu kita belum sampai ke dunia seperti sekarang. Hanya radio menjadi satu-satunya informasi dan informasi dan hiburan waktu itu. Gimana Pak Harso? Jadi ketika kita mengelompokkan media massa itu menjadi kelompok sendiri-sendiri sesuai dengan sifatnya ya. Kalau radio kan berarti media dengar, auditif. Ini yang jangan dilupakan, ketika sifatnya auditif itu berarti bagi siapa yang mendengar itu terdorong untuk bagaimana dengan rangsangan suara itu dia mampu mengkaitkan dengan angannya, imajinasi. Nah, jadi muncul itu imajiner seperti itu. Makanya tidak salah ketika ada booming acara sandiwara radio semacam Sahur Sepuh, Tutur Tinular, Manting Lili, Brahma dan sebagainya. Apa terus apa? Debur depan. Butir pasir di laut. Wah, itu serial Dr. Darman gitu kan, dulu ngetop banget itu. Luar biasa. Itu diantara kelebihan yang dimiliki media auditif itu seperti itu. Jadi mampu mengembangkan imajinasi dari pendengarnya.
Nah itulah makanya ketika yang didengar itu hatta itu hanya sekedar acara pilihan pendengar, ketika itu kartu pilihan pendengar itu dibaca seorang penyiar, dia ekspresi banget. Misalnya dulu ada penyiar Gelar sekarang Gopal itu namanya ya, dari ini salamnya nyemeh, ada salamnya pantun lagi kepastulas kita nan sore, nom sudah kita nan kue dan sebagainya. Itu ketika seperti itu kan orang ada imajinasi lucunya, ada imajinasi apanya. Itulah yang menjadi daya tarik lebih dari media auditif yaitu radio itu kan semacam itu. Makanya bentuk kreativitas untuk bagaimana mengolah materi siaran secara kreatif itu akhirnya menjadi tumbuh dan berkembang, termasuknya bagaimana menyajikan katakanlah bentuk berita yang tidak hanya sekedar narasi dan sebagainya, termasuk wawancara on the spot, testimonial dan sebagainya. Itulah kreatif yang muncul di dunia radio. Di samping kadang-kadang radio yang maju, karena ini perkembangan saya 40 tahun itu ya, pernah mengalami satu tradisi kinerja di radio di mana untuk momen-momen bersejarah tertentu itu kita mau secara on air menggelar event apa. Itu sudah dirancang di awal. Itu event di luar siaran berarti? On air nantinya. On air ya? Tapi langsung siaran langsung sekarang gitu ya? Tinggal nanti dibentuk seperti apa gitu, dibentuk seperti apa. Itu diles kalau dulu di kami istilahnya keluarkan segila-gilanya gitu. Nah itu diles, nanti semuanya saling memaparkan apa yang menjadi idenya, nanti terpilihlah sebuah rencana acara yang nanti digelar terkait dengan hari besar, katakanlah 1 Muharram atau hari besar terkait dengan hari pendidikan. Nah itu satu tradisi yang berkembang ya, maksudnya merumuskan sebuah ide kreatif besar di katakanlah dalam kurun waktu panjang lah, katakan mungkin sekitar 1 semester atau 1 tahun, sehingga ketika itu sudah disepakatkan sebagai nanti bentuk event yang akan disajikan dalam momen-momen tertentu itu, maka dibentuklah nantinya oleh yang bersangkutan ini produser yang nanti membentuk tim kerja. Kemudian ya yang lain lagi yang saya sangat terkesan dalam tradisi kerjanya itu, dari apa yang sudah menjadi materi yang disiarkan itu ada nanti semacam evaluasi dan koreksi. Jadi ada nanti meeting yang mana dikupas habis itu tentang acara yang sudah ditayangkan, kelebihan dan kekurangannya, kritik dan sebagainya. Nah, ini ada, dulu kami pernah berada di sebuah lembaga radio siaran yang seperti itu. Dan inilah yang akhirnya menjadi semacam katakanlah bentuk radio siaran profesional lah, perkembangannya seperti itu. Jadi ini yang terakhir ini berarti sudah profesional ya, sudah tidak lagi eksperimen ya. Tapi sebenarnya ada proses yang tadi saya amati luar biasa Pak. Kalau niat awalnya kan ini sekedar eksperimen, ya. kemudian menjadi media ekspresi, ya. Termasuk ekspresi dan yang luar biasa lagi. Ini dari ekspresi teman-teman penyiar ini dan kru-nya, ini bisa membangkitkan imajinasi. Wah ini yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah penguatan komunikasi publik yang dahsyat sebenarnya. Karena ketika imajinasi itu dimunculkan, ini mungkin ada kaitannya dengan imajiner juga ya. Kenapa? Karena ini bagian dari yang sudah menyatu dengan kebutuhan manusia. Saat itu mungkin orang akan mengatakan, oh ini kebutuhan sekunder. Sebenarnya tidak, ini kebutuhan primer. Sampai orang, maaf ini ekspresinya apa? Orang tergila-gila ngefan dengan penyanyi ini, ngefan dengan penyiar ini, bahkan sampai ngefan dengan acara-acara seperti sandiwara dan sebagainya. Itu luar biasa yang tidak kita temukan sekarang pasti. Ya itulah makanya saya singgung di depan tadi bahwa kekuatan lebih dari media auditif itu, yaitu tadi mampu mengembangkan imajinasi siapa yang mendengarnya. Kemudian ketika satu persatu kita misalnya person per person penyiar, itu kadang-kadang memang ada yang kalangan pendengar yang cocok dengan si A karena stylenya begini,
pembawaannya misalnya flamboyan, tutur bahasanya seperti ini, dia seakan-akan ada kesejukan ketika mendengarkan siaran radio nasional, maka dia ngefans sama itu. Kemudian ada juga yang secara general, maksudnya secara umum dia karena mungkin dianggap penampilannya kocak, maka dia mampu menyentuh banyak segmen, banyak kalangan, sehingga dia mungkin kalau dari kuantitas pendengarnya lebih banyak, ada yang segmen tertentu. Itu memang seperti itu. Dan kemudian memang kalau katakanlah kita berbicara hal yang lebih yang memberi suntikan kepada kedekatan emosional hubungan antara penyiar dengan pendengarnya, itu adalah tentunya interaksi atau dalam balutan silaturahimnya gitu lah. Sampai di situ ya? Iya, jadi sampai ketemu, artinya ketemu tidak hanya mendengar, tapi bisa sampai ketemu fisik gitu. Jadi begini, ada kisah menarik yang mungkin ini terjadi di berbagai tempat, tapi khususnya di radio tempat saya bernaung. Jadi ada satu acara siaran hidup seni sampro. Wah. Seni sampro, jadi rebana itu loh. Rebana ya. Rebana. Tahun 80-an. Ya, yang itu waktu itu memang ya katakanlah menjamur di mana-mana. Ya. Kemudian para pemainnya itu adalah kalangan wanita, santri gitu. Santri. Kemudian yang jelas ketika di radio kami itu membuka siaran hidup acara rebana itu, yang itu muncul seminggu sekali tiap malam Jumat, itu antriannya itu daftar tunggunya itu tidak hanya sebulan 2 bulan, 5 bulan, setengah tahun, itu seperti itu sampai setengah tahun. Iya, luar biasa kan. Berarti kan dihitung sebulan 4 kali kan setengah tahun itu hanya 24, padahal 60-an grup semuanya dan sebagainya. Itu bisa kita bayangkan sahabat imajiner bagaimana pada saat itu peran radio. Itu kalau kita bayangkan ada daftar tunggu untuk mengisi suatu acara, itu kan sama seperti kita ada talk show di TV sekarang harus ngantri pesertanya kan gitu ya. Nah, itu dulu dilakukan dan pernah terjadi di radio kita. Ya? Di Pekalongan ini. Kemudian yang jelas seperti ini juga, ketika istilahnya mereka datang mendaftar, kemudian juga sambil tukar informasi bagaimana nanti kalau tampil dan sebagainya, itu kan ada interaksi kan. Kemudian apalagi sampai tampil, apalagi sampai berulang, tidak hanya sekali dan sebagainya, itulah interaksi yang terbangun. Sehingga tidak jarang dari kami yang menjadi orang radio itu akhirnya sampai akhirnya ya mengarah pada hubungan itu akhirnya menjadi jodoh, pasangan jodoh gitu. Tidak hanya 1-2 itu ya terjadi di radio kami itu seperti itu. Jadi begitu besarnya kan yang mananya efek yang ditimbulkan oleh radio ini. Luar biasa. Jadi ini kalau kita bahas radio, saya kira tidak hanya satu periode, satu fase ini Pak Arso. Mungkin kita butuh waktu berulang ini. Tadi kita baru sampai pada persoalan yang saya sebut tadi ini sekedar kita kenal dulu lah dengan apa yang terjadi oleh tulisan Pak Harso itu dan apa yang menjadikan motivasi Pak Harso menulis karena dia praktisi dan sebagainya. Baru sampai di situ. Iya, betul. Kita belum sampai kepada sebenarnya perkembangan sekarang di sana bagaimana? Ya, lebih asik lagi. Inilah. Tapi mohon maaf mungkin sampai saat ini sekarang ini kita akan lanjutkan pada periode selanjutnya. Terus salam imajiner.